Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abdul Muhi TV. Kali ini saya berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di PT Kumikon Indonesia. Sebagian dari kalian mungkin sudah mengenal PT Kumikon Indonesia, tapi ada mungkin di antara kalian yang belum mengenal PT Kumikon Indonesia. Mumpung saya lagi ada di sini, kita tanya-tanya yuk ke pimpinan dari PT Kumikon Indonesia. Ayo. Betul sama Pak Reza ya? Oh, iya betul. Ini itu ya. Lagi ngapain Pak? Ini lagi meriksa motor nih, kesayangan nih kita. Punya Vespa tua seadanya. Jadi dirawat. Antik juga ternyata. Ini Kang Abdul Muhi ya? Iya Pak. Alhamdulillah dari Cirebon berarti ya? Dari Bandung Pak. Dari Bandung ya. Siap. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu PT Kumikon Indonesia. Tapi kita akan tanya-tanya lebih lanjut mengenai PT Kumikon Indonesia. Yuk kita tanya-tanya aja yuk. Tapi bukan di sini. Ya Pak. Ya, mangga di dalam aja. Oh, mangga. Kali ini saya di kantornya Pak Reza di PT Kumikon Indonesia. Pak Reza ini adalah direktur ya Pak? Iya, di PT Kumikon Indonesia. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih Pak. Suatu kebanggaan atau suatu kehormatan saya bisa diundang di sini. Bisa menjadi sekarang mungkin jadinya tuh kayak endorse. Kedatangan tamu yang istilahnya memang punya minat dan memang kontennya juga bagus gitu. Alhamdulillah. Sebagai istilahnya produsen saya harus memfasilitasi lagi. Itu kewajiban kami. Ternyata Pak Reza ini adalah penonton setia Abdul Muhi TV. Terima kasih banyak ya Pak. Saya jadikan kalau ini kan di TV di YouTube kan ada lihat subscription-nya ini. Kelihatan pertama tuh Abdul Muhi itu. Dia tayang nanti jam 9, jam 10. Udah siap gitu. Oke Pak, kita tanya-tanya nih. Ya. Kalau untuk Kumikon itu perusahaan apa sih Pak? Ya, Kumikon itu berdiri tahun 1989 sebagai perusahaan yang memang awalnya kita mencetuskan dari pendahulu-pendahulu kami itu untuk di bidang elektrikal. Pertama itu elektrikal karena kita melihat pangsa pasarnya adalah di instansi perhubungan, khususnya di bidang darat gitu. Jadi kita mengkhususkan diri langsung saat itu mengambil poin kita adalah lampu pengatur lalu lintas. Zaman dulu namanya lampu pengatur lalu lintas atau traffic light gitu. Kalau sekarang diserap jadi APIL, alat pemberi syarat lalu lintas gitu kan. Oke. Apakah semua bahannya itu dari dalam negeri atau impor Pak? Nah, persentase lah kita. Ya, karena kalau barang itu tetap memang konten impor itu tidak kita tutupi, memang ada gitu. Utamanya adalah untuk di pembuatan controller kita perlu istilahnya komponen aktif, komponen pasif kita biasanya impor. Dan seperti kita beli microchip, beli IC itu microcontrollernya semua dari luar negeri, belum ada di Indonesia itu. Tapi kita berusaha menekankan sesuai dengan amanat dari pendahulu-pendahulu kami bahwa sebanyak mungkin kita gunakan produk buatan dalam negeri, bahannya, terus juga tenaganya juga kita banyakkan tenaga manual gitu. Jadi istilahnya kita tidak mau dengan kita menggunakan mesin otomatis lalu
cakupan tenaga kerjanya hanya operator satu mengoperasikan mesin, kita nggak mau seperti itu. Jadi akhirnya amanat dari pendahulu kami untuk sebanyak mungkin carilah karyawan yang istilahnya bisa mengerjakan, dia walaupun satu pos dia mengerjakan cuma itu aja gitu, tapi itu lebih bisa memberikan mereka penghidupan lah gitu. Nah, ini kita mendukung program pemerintah untuk padat karya gitu ya. Jadi sebanyak-banyak mungkinnya tenaga kerja lah gitu kita serap gitu. Terutama tenaga kerja lokal ya Pak, yang di betul. sekitar Jogja gitu ya? Sekitar Jogja, dan kami lebih ini Pak, lebih istilahnya rekrutmennya tuh lebih ke mereka-mereka yang sudah prakerin. Misalkan kalau sekarang anak STM, anak SMK kan ada praktek kerja industri, gitu. Dia biasanya dikirim dari sekolahnya atau sekolahnya punya minat. Oh ini yang ngerti PLC, ngerti untuk elektrikal, udah kirimin ke Kumikon. Dia magang di sini 3 bulan, dia balik lagi ke sekolah, setahun kemudian dia lulus, dia mau ngajukan sini, kita terima itu insya Allah. Karena mereka yang sudah terampil seperti itu malah justru kita terbantu lah. Jadi malah tenaga kerja kami intinya di bagian produksi banyak adalah serapan dari SMK. Kalau boleh tahu jumlah karyawan berapa sih Pak, sama terbagi dalam divisi apa aja? Oh iya siap. Kalau jumlah karyawan kurang lebih sekitar 120 ya Kang ya. Untuk pembagian divisi itu memang nanti bisa dilihat di chart kami, saya bacakan. Ini memang divisinya tuh berkaitan dengan produknya itu kita bagi 3 garis besarnya. Dari 3 produk yang tadi saya sampaikan, bahwa ada apil atau traffic light, itu nanti turunannya banyak. Terus ada lampu pentangan jalan atau PJU, dia juga turunannya banyak. Yang ketiga ini yang berkaitan dengan perlengkapan jalan untuk keselamatan, yaitu kaitannya dengan rambu lalu lintas, marka, ada guardrail, terus ada juga sekarang produk-produk lainnya seperti delinator elektrik dan macam-macam. Nah, cuman dari setiap divisi itu memang kita punya standar seperti yang distandarkan di untuk SNI dan ISO, itu kita memang ada quality control gitu. Jadi akhirnya divisinya mungkin berdasarkan produk seperti luminar sendiri, terus controller traffic light sendiri, tapi nanti di setiap itu posnya ada quality control gitu. Jadi akhirnya memang agak luas pembagian divisinya. Kira-kira mungkin hampir ya 8 divisi kalau kita bagi. Karena nanti ada implementasi divisi lapangan juga. Divisi lapangan aja yang lapangan instalasi sama pemeliharaan beda lagi nanti gitu. Jadi kita makanya luas aja divisinya, sekitar 8 aja. Jadi banyak ya pokoknya divisinya. Iya. Karena tugasnya juga macam-macam. Oke. Saat ini sedang mengerjakan proyek apa sih Pak? Nah, 2021 ini kita istilahnya boleh katakan memang tahun-tahun inilah perjuangan lah gitu. Perjuangan karena apa, kita memang lihat pekerjaan tuh dahulu di 2020 atau ketika corona awal itu mata anggaran tuh pasti gitu ya. Ketika 2021 ini ketika kita sudah selesai lelang, kita alhamdulillah diputuskan jadi pemenang, kita kontrak, ternyata ada mendadak keputusan dipotong anggarannya gitu loh. Jadi akhirnya beberapa pekerjaan tuh ada yang ketunda, ada yang digagalkan, ada yang dananya dikurangi gitu. Kalau yang sekarang lagi jalan kita proses di sekitaran Panturan kita dikerjakan. Nah, berbicara tentang proyek itu biasanya satu proyek berapa lama Pak? Ya, kalau traffic ya, ini apil lah kita sebut, karena paling banyak bobotnya itu malah di, kalau kita lihat progres pekerjaan itu paling banyak memang di pengadaan sebenarnya. Jadi pengadaan itu adalah kita ngadakan trafficnya, kita ngadakan lampunya, kontrolernya gitu. Karena kita berhubung itu semua produksi sendiri gitu. Jadi akhirnya kita bisa itu harusnya jalan untuk pengadaan itu bisa sebulan sendiri gitu ya, 30 hari untuk pengadaan. Kita bisa potong itu, bisa jadi mungkin 15 hari, 10 hari, bisa. Bahkan kalau itu pekerjaan awal-awal gitu, awal tahun anggaran, kita bisa itu bikin ya seminggu itu udah beres gitu. Pengadaan tuh seminggu beres, tinggal tim lapangan jalan ke lapangan. Nah, yang di lapangan ini ada satu lain hal yang biasanya kadang susah di ini kondisikan. Kaitannya biasanya kita perizinan gitu kan, begitu di lokasi ternyata yang punya jalan dari dinas PUPR atau itu nggak memperbolehkan kita gali, kita bikin surat dulu izin. Akhirnya sebenarnya kalau globalnya satu simpang 4 itu mah 2 bulan sih insya Allah selesai. 2 bulan. 2 bulan, tapi kalau dia
berlipat itu, misalnya dari satu proyek itu ternyata ada 3 simpang gitu loh. Ya yang pengadaan bisa dikumpulin sendiri mungkin sebulan, tapi nanti yang per lokasi kita kalikan juga gitu lokasinya. Jadi 3 bulan, 4 bulan, paling lama tuh 5 bulan kita pernah kerjain untuk hampir 15 simpang dulu pernah. Oke. Nah, masih tentang proyek nih Pak. Proyek terjauh di mana Pak? Nah, terjauh nih kalau ibarat kata kilometer gitu ya. Iya. Kilometer paling ujung kita di Merauke pernah. Pernah. Oh. Pernah ke Papua, kita Papua Barat, Papua kan sekarang provinsi ada 2 itu. Itu pernah semua. Tapi kalau dalam konteks teritorial, Iya. karena yang di Papua itu masih Republik Indonesia. Iya. Kita pernah ke luar negeri kan. Waduh, jauh gitu. Jadi jauhnya ke luar negeri itu adalah negara tetangga kita. Kita pernah pasang satu negara itu di Timor Leste, alhamdulillah pasangan Kumikon semua. Jadi kalau Kang Budi main ke Timor Leste gitu, itu ketemu semua tuh tracker kita. Bisa lah dicek itu. Insya Allah nanti Iya. kalau ada Iya. rezeki lah. Iya, di Timor Leste itu udah. Berarti ini udah go ASEAN ya? Iya, pelan-pelan. Bisa. Ini tentang pangsa pasar Pak, yang Ya. Kumikon kejar ini untuk siapa sih biasanya? Iya. Kita bagi persentase lah ya. 90% memang instansi perhubungan, khususnya lalu lintas, khususnya perhubungan darat lah gitu ya. Gitu. Jadi memang 90% ke instansi perhubungan, yang 10% sisanya ini bisa swasta, bisa juga sisanya itu adalah kawasan industri, karena kita tahun ini pun juga ada ngerjain di kawasan industri, dia untuk traffic di wilayah gitu, wilayah industri kan juga memang wilayah berserikat lah itu. Jadi ya 90% memang ke pangsa pasarnya adalah untuk instansi perhubungan. Sebentar ini kayaknya saya mau masuk ke pertanyaan yang ini Pak. Kalau misalkan masyarakat non instansi, boleh nggak Pak kita beli di sini langsung gitu? Ini menarik ini pertanyaannya. Ini mungkin subscriber ini Kang Budi ini enggak, kalau yang lagi pada nonton gitu ya, mungkin minat pengen, wah saya pengen lah punya kontrol Kumikon. Iya. Gini, saya pertimbangannya ada 2. Nah, Kalau apa mungkin penonton di rumah yang menonton ini punya secara finansial bisa membeli gitu, itu belum 100% bisa mendapatkan ini. Karena apa? Kita tadi ya balik ke pangsa pasarnya adalah ke instansi gitu. Nah, kalau untuk perorangan pribadi kita harus tanyakan benar nih, dipergunakannya untuk apa gitu. Jangan nanti iseng-iseng dia beli taruh depan rumah, satu dihadapin ke kanan, satu dihadapin ke kiri, bikin traffic light sendiri, biar rumahnya dia nanti bisa jalan hijau sendiri gitu. Jangan gitu, karena kita diatur peraturan, kita diatur undang-undang gitu. Jadi teman-teman yang di rumah, undang-undangnya dasarnya pertama itu adalah Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan. Yang kedua turunannya di Peraturan Menteri Perhubungan PM 49 tahun 2014. Diturunkan lagi ke bentuk petunjuk teknis, ada lagi juknis di Perdirjen Darat gitu. Jadi itu semua barang ini memang dikatakan barang tertutup gitu, tapi kalau memang rekan-rekan mau masang itu memang ada peruntukannya untuk wilayah sosial, untuk ini, dan memang rawan kecelakaan, kita support gitu. Kita support, kita bisa bantu pasangkan sampai memang terpasang gitu. Tapi kalau untuk buat iseng-iseng jangan. Punten bisa ini jangan, karena memang alatnya punya peruntukan khusus gitu. Ya nanti kan takutnya malah disalahgunakan. Betul. Kita masuk ke controller nih Pak. Yeah. Control traffic light itu ada berapa jenis yang sekarang ready atau masih produksi? Kalau gambar mungkin tapi kelihatan nggak ya terlihat. Mungkin yang nanti bisa di zoom di kontrol standar tuh yang paling utama lah ini kontrol standar untuk apel biasa. Terus nanti kita ada yang responsif. Ini di atas standar tapi juga untuk otonom juga simpangnya. Nah, terus nanti naik adalah ke yang berbasis ATCS gitu. Jadi kontrolernya itu memang di otonomnya itu ada 2 gitu, yang otonom bener-bener siklusnya itu kita inputkan sendiri manual, sama yang dia responsif itu berarti kita gunakan detektor, gunakan sensor gitu loh. Itu yang untuk simpang yang otonom. Ini kita nyebut simpang otonom, teman-teman juga biar sekalian belajar gitu. Jadi di peraturan menteri itu disebut simpang sebuah
simpang itu bisa dikatakan menggunakan apil otonom atau apil terkoordinasi gitu. Dua macam. Apil otonom itu adalah simpang itu tidak terdampak, tidak dipengaruhi oleh simpang lainnya. Tapi kalau simpang menggunakan apil terkoordinasi, dia memiliki trigger, dia memiliki dampak. Kalau misalnya simpang lain macet, sini harus diloskan, hijaunya lebih banyak. Terus juga punya command room atau punya ruangan pemerintah untuk ininya, command room, commandingnya, dia juga ada. Itu jadi simpang apel terkoordinasi. Nah, kita yang di otonom ada 2 jenis, terus yang di untuk terkoordinasi juga ada kira 2 jenis. Nah, di luar itu ada lagi controller di luar controller traffic light, yaitu warning light atau WL, terus controller pedestrian. Gitu. Jadi ntar ada controller tambahan lagi. Sangat menarik. Tadi yang otonom sama yang terkoordinasi ya. Ya, itu bahasa dari PM lah, itu peraturan tapi kalau ininya praktisnya tuh kawin cerai ya Pak? Ya, itu jadi istilahnya dia pisah-pisahkan. Cuman memang gini, secanggih-canggih ini bocoran nih buat teman-teman semua ya nih. Jangan dibocorin ke orang lain nih, yang nonton aja udah yang nonton channelnya Kang Abdul Mulia aja. Nonton juga Pak? Iya, nggak apa-apa, yang nontonin aja yang tahu, biar saya kasih tahu. Iya. Secanggih apapun, semahal apapun traffic light, intinya dia outputnya cuma merah, kuning, hijau. Percaya nggak? Mau buatan dari mana? Dari Amerika diimpor, mau buatan dari Eropa diimpor, buatan Kumikon dari Indonesia dipasang, outputnya itu tetap lampu gitu. Iya, merah, kuning, hijau. Jadi jangan tertipu dengan mungkin wah ini saya produk dari luar negeri, bangga nih, harganya segini nih, 1 miliar misalkan tuh. Waduh, 1 miliar dipasang, kita bisa berapa kali simpang itu kita pasang gitu. Tapi outputnya tetap merah, kuning, hijau. Jadi pinter-pinternya adalah menggunakan controller yang tepat gitu. Controllernya di PT Kumikon. Insya Allah gitu. Tapi untuk kelebihan controller tadi udah disebutkan ya Pak? Ya ini juga sih, kita bisa intervensi juga dulu. Mau kita masukkan langsung hijau gitu, siklus kita potong bisa gitu. Nanti bisa dicek tuh, ada ini, ada simulasi. Kita beralih ke box aspek nih Pak, ini sangat menarik soalnya ini banyak perdebatan Pak di channel YouTube saya nih Pak. Ini Kumikon ini, bukan, ternyata itu mah buatan ini teman. Nah itu sekarang nih, daripada nanti debat terus di channel saya,